Selamat pagi, saudaraku yang dikasihi oleh Kristus. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam renungan harian dari HKBP Batam, Lubuk Baja, untuk menguatkan kita semuanya dalam satu hari ini untuk melakukan seluruh pekerjaan kita. Terlebih dahulu, mari kita angkat pujian bagi Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini untuk mengucap syukur dan memuji Engkau dalam ibadah kami di pagi hari ini, karena kebaikan-Mu dalam hidup kami yang memperkenankan kami pada pagi hari ini untuk boleh bangkit dari tempat tidur kami dan boleh melihat karya-Mu melalui semua ciptaan-Mu. Tuhan kami, pada saat ini, sebelum kami memulai aktivitas kami mau dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan firman-Mu inilah yang akan menuntun dan membimbing kami dalam satu hari ini untuk dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 19 Mei 2022, tertulis dalam Yeremia 30 ayat 11. Yeremia 30 ayat 11. Dikatakan demikian bunyinya. Sebab aku menyertai engkau. Demikianlah firman Tuhan untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ai audo donganmu ninna Jahoba, laho paluahoko, ai sun siap do bahenokku saluhut, bangso parbegu
haab bolongan muna nahubaheni nasai laun. Alai anggoho dang siap bahenokku. Ikon picangokku dohonian hobar tuuhum. Jala dang tarbahen sotorwakku ho. Demikian bunyinya. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, adapun yang menjadi topik dalam renungan kita pada hari ini adalah pemulihan dari Allah dan masa depanmu. Pemulihan dari Allah dan masa depanmu. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan hari ini untuk kita renungkan bersama merupakan sebuah nubuat yang menawarkan harapan di masa putus asa ke sebuah era baru dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan menghukum umatnya Israel karena telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka lebih menyukai hidup dalam penyembahan berhala. Dan moral mereka juga rusak. Mereka juga melakukan ketidakadilan dan lebih mempercayai nubuat nabi palsu yang meramalkan kejayaan Israel tanpa campur tangan Tuhan. Sehingga Tuhan menghukum mereka melalui pembuangan ke Babel. Dan melalui Yeremia, mereka dipanggil untuk kembali kepada Tuhan dan mengubah jalan mereka yang sudah menyimpang dari Tuhan untuk hidup dalam kekudusan dan juga kesetiaan. Sebab penyembahan terhadap berhala itu tidak akan dapat memberikan keselamatan kepada mereka. Dan itu juga tidak dapat membatalkan hukuman yang datang dari Tuhan. Dan tanpa Tuhan, mustahil mereka dapat membangun masa depannya tanpa campur tangan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang berkuasa atas hidup mereka. Dan Tuhan memberikan pengertian kepada mereka tentang hukuman yang diberikannya. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, dalam nas ini kita boleh melihat bahwa walaupun Tuhan menghukum umatnya Israel karena kejahatan mereka, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Kasih dan penyertaan Tuhan atas umatnya tetap untuk selama-lamanya. Dan itu tidak akan pernah berubah. Dan Tuhan akan memulihkan kehidupan mereka seperti yang dikehendakinya. Hukuman itu merupakan cara Tuhan untuk menyadarkan dan juga membawa mereka pulang kembali menjadi umat Tuhan yang setia beribadah kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, sebagai umat Tuhan, kita juga berada dalam proses pembaharuan hidup yang terus-menerus diperbaharui untuk menjadikan kita sebagai umat yang tetap setia dan yang taat beribadah hanya kepada Tuhan. Ada kalanya pembaharuan itu terjadi di dalam kehidupan kita lewat berbagai pergumulan dan kesulitan hidup. Boleh juga lewat penyakit yang kita derita. Bisa juga melalui pekerjaan, karir, atau prestasi kita menurun oleh karena sebuah pelanggaran atau kejahatan yang kita lakukan kepada Tuhan. Melalui nas ini kita diingatkan
Jangan pernah menyimpang dari kehendak Tuhan. Jika kita ingin melihat masa depan dan ingin kehidupan kita lebih baik, dan jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri, dan juga jangan pernah mengandalkan dunia ini. Sebab hal itu tidak akan dapat memberikan kepada kita keselamatan dan sukacita yang sesungguhnya. Tetapi marilah memberi diri dituntun oleh firman Tuhan dan menerima janji pemulihan Tuhan yang memperbaharui hati, pikiran, dan juga perbuatan kita yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Tanpa itu semua, maka hidup kita akan berada dalam jalan yang tanpa tujuan. Dan cara Tuhan juga untuk memulihkan mungkin akan sangat menyakitkan. Tetapi Tuhan perlu melakukan itu semua untuk mengoreksi dan memperbaiki kita. Dan pada saat itu sebenarnya kita sedang berada di dalam genggaman tangan Tuhan yang sedang mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami melalui hamba-Mu Yeremia yang mengingatkan kehidupan bangsa Israel supaya tetap bergantung hanya kepada firman-Mu saja dan supaya jangan mengandalkan kekuatan dunia ini dan juga mengandalkan pikiran kami. Untuk itu Tuhan, ketika kami menerima dan mendengarkan firman-Mu ini, kami percaya untuk menyerahkan kehidupan kami dalam satu hari ini dalam tuntunan tangan Tuhan, supaya Tuhan memperbaharui setiap kehidupan kami, setiap pikiran kami, setiap perkataan kami yang telah menyimpang dari kehendak Tuhan. Dan melalui setiap pergumulan kehidupan yang kami hadapi pada saat ini, kiranya itu membentuk kami menjadi pribadi yang lebih setia lagi kepada Tuhan dan juga menjadi umat-Mu yang setia selalu beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kuatkanlah kami dalam satu hari ini. Jaga dan berkati kami Tuhan dalam setiap aktivitas kami, ketika kami bekerja, ketika kami di dalam perjalanan, ketika kami Tuhan dalam melakukan aktivitas kami masing-masing. Kiranya kasih Tuhan selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kami menyampaikan kepada kita semua, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.